Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi program nilai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Langkah pertama yang Bapak Ibu mesti perhatikan adalah mencari link yang akan menuju ke program nilai seperti ini. Ya. Bapak Ibu tinggal membuka Google Classroom, ya. Kemudian nanti cari course administrasi guru ya, tahun 2023-2024. Kemudian kalau kita klik pilih classwork, nanti akan muncul beberapa topik yang diisi, diantaranya kepala sekolah, kurikulum, kemudian sarpras, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat fokus pada topik kurikulum 2023-2024. Di sini ada link program nilai SMPK 6 2023-2024. Nah, link GC ini juga sudah saya tautkan di dalam grup info penting. Kalau Bapak Ibu lihat grup infonya, di situ ada link upload link Google Classroom SMPK 6. Ini ada linknya, sama saja ya Bapak Ibu, kalau klik nanti akan menuju ke halaman Google Classroom. Selanjutnya Bapak Ibu ketika akan masuk ke program nilai, di sini ada tampilan sign in. Bapak Ibu harus melakukan sign in menggunakan account Google BPK Penabur. Silahkan diklik, nanti akan memasukkan username dan password. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, ketika sudah masuk ke halaman nilai, ya, halaman program nilai, maka akan ada navigator button ya, dari 7A sampai 7F. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal pilih aja tuh, klik saja sesuai kelas yang akan diajar. Sebagai contoh, saya akan memilih kelas 7A. Saya klik, nanti akan membuka folder 7A. Nah, semua file yang ada di folder 7A akan tampil, ya, tetapi akan berada dalam mode atau mode view only, ya, kecuali file mata pelajaran Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh, saya akan memilih mata pelajaran saya klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, di sini akan muncul berbagai sheet yang disediakan di dalam file mata pelajaran Bapak Ibu guru. Ya. Contohnya di sini ya. Di sini ada sheet link data siswa, sheet data, kemudian sheet sum 1 sampai sum 10, kemudian sheet R sumatif. R sumatif berarti rata-rata dari sum 1 sampai sum sekian ya, nanti akan menjadi R sumatif. Kemudian sheet NA. Sheet NA ini isinya adalah nilai akhir. Ini tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kembali berfokus. Sebelum mengisi nilai, Bapak Ibu silakan ke sheet data terlebih dahulu. Nah, di dalam sheet data Bapak Ibu menuliskan nama dan gelar Bapak Ibu ya. Nama dan gelar Bapak Ibu guru tulis di sini ya, Bapak Ibu pengajar. Kemudian di sini ada kode tujuan pembelajaran. Nah, kode tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa dicari pada file yang didapatkan dari MGMP. Ya, contohnya di sini kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa mencari linknya ada di sini ya. Ada di bagian perangkat ajar kurikulum merdeka, kemudian klik linknya. Nah, Bapak Ibu akan
ditampilkan semua mapel ini ya. Harusnya Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan dari MGMP masing-masing. Sebagai contoh saya akan membuka mapel saya. Nah, di sini untuk mengisi pada bagian kode tujuan pembelajaran, maka saya perlu melihat ya. Sebagai contoh saya akan melihat di bagian final ATP atau final alur tujuan pembelajaran. Bisa juga dilihat pada cakupan materi ya. Itu juga ada ya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti pasti ada tuh kode-kodenya ya. Di sini ada kodenya. Nah, ini. Nah, jika Bapak Ibu TP-nya itu terlalu panjang ya. Jika ini kan kode, kemudian sampingnya sebelah kanan ada TP ya. Ini kalau di cakupan materi tampilannya seperti ini. Tetapi kalau di bagian ATP itu biasanya ada modul ajar atau judul modulnya ya. Nah, kalau TP-nya terlalu panjang, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, modul judul modulnya. Ya. Contoh, misalnya saya mau menuliskan ya, yang pertama adalah DBK1 ya, D-BK-1 ini adalah kode pada materi saya yang pertama. Materi saya yang pertama itu TP-nya panjang sekali ini kalau dilihat. Ya, saya hanya mau melihat dari judul modul saya ya. Jadi saya tuliskan di sini adalah judul modulnya. Ya. Kemudian lanjut lagi kode tujuan pembelajaran selanjutnya mana ya, kita cari lagi. Misalnya yang kedua adalah tentang ini ya, materi yang lain, misalnya D-1 ya, D-1. Kemudian judul modulnya tentang aplikasi website dan search engine. Nah, maka saya tuliskan di sini. Nah, Bapak Ibu nanti isikan ya. Misalnya untuk setengah semester ini Bapak Ibu sampai di 2 materi ya, Bapak Ibu tuliskan 2 materi dulu. Baru nanti kalau sudah sampai akhir semester, Bapak Ibu nanti lihat kodenya ya. Bapak Ibu cakupannya sudah sampai di mana. Nanti tinggal ketik di sini semua. Ya. Nah, kemudian di bawah ini ada lagi tujuan pembelajaran sumatif akhir semester. Nah, ini adalah materi yang akan dibuat saat untuk diujikan pada saat tes sumatif akhir atau istilah lainnya PAS. Nah, di kurikulum Merdeka, PAS adalah materi yang belum pernah diujikan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk kurikulum Merdeka ini materi yang akan dibuat PAS atau sumatif akhir adalah materi yang belum pernah diujikan. Contoh, saya mau membuat materi PAS-nya nanti adalah materi tentang dunia digital dan media sosial. Kodenya adalah DDSI1. Berarti Bapak Ibu harus mengisi di sini. Bagaimana jika kodenya lebih dari 1? Ya silahkan ditambahkan lagi di bawahnya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Baik, sampai di sini saya harapkan Bapak Ibu paham. Kemudian cara penulisannya menggunakan huruf kecil semua, kecuali singkatan atau nama dari istilah. Contohnya website, search engine itu bagi saya adalah sebuah istilah dan nama ya, nama sebuah program. Nah, ini harus dituliskan huruf besar. Kemudian diakhiri dengan tanda titik ya. Kalau tulisan teks biasa ya, bukan nama atau bukan istilah ya, maka dituliskan huruf kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini data akan muncul di mana Bapak Ibu? Akan muncul di bagian sum 1, sum 2 dan seterusnya ya. Sesuai Bapak Ibu ngisinya. Kalau sum 2 kalau di materi 2 nanti akan munculnya di sum 2 gitu ya. Sum 2 kan tadi detik 1. Nah, kalau materi yang pertama ya munculnya akan di sum 1 ini ya. Tuh. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu melihat bagaimana cara mengisi nilainya. Ya. Bapak Ibu bisa menyimak cara mengisi nilainya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya.
Di sini Bapak Ibu misalnya mengisi nilai ya, mengisi nilai dari awal tampilannya adalah kosong semua ya. Tampilan kosong dari awal itu seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu mengisi nilainya itu pada kolom N1 atau N2 ya. Dan R yang ada di sini ya. R yang berada di sebelah NA ya. R yang ada di sebelah NA itu untuk mengisi misalnya anak remedial. Ya, Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya. Ya, misalnya saya di bab 2 ya atau di materi 2 misalnya. Ya, materi 2 isinya saya ini seperti ini ya misalnya. Saya di materi 2 ini akan mengambil sebuah nilai ya. Yang pertama nilai teori misalnya ya, nilai teori. Ya. Kemudian yang kedua nilai praktek ya, misalnya nilai teori saya letakkan di N1 ya, mendapat 75 misalnya. Kemudian nilai prakteknya misalnya 90, berarti kalau Bapak Ibu tuliskan di N2 ya. Nah, kemudian untuk siswa yang lain ya, dan seterusnya. Nah, misalnya Bapak Ibu mengisi nilai teori ya, Bapak Ibu misalnya nilai ulangan teorinya ya, Bapak Ibu isi misalnya dari sejumlah 27 siswa yang lulus di atas KKM hanya 5 siswa misalnya. Nah, 5 siswa ini yang lulus, berarti sisanya tidak lulus. Nah, saat Bapak Ibu menuliskan data di sini, biasanya di sini akan berubah. Tadinya kosong atau R berubah menjadi K ya. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu kalau sudah seperti ini berarti kan Bapak Ibu itu harus meremedial ya secara klasikal, secara kelas ya, per kelas. Ya. Bapak Ibu remedial kelas bukan individu. Nah, misalnya sudah diremedial ya, Bapak Ibu sudah diremedial, Bapak Ibu nuliskan remedialnya di sini, misalnya ya, nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, di sini ada keterangan. Nah, sebagai contoh nih ya Bapak Ibu ya. Ini karena remedial klasikal. Nah, Bapak Ibu yang remedial klasikal, maka Bapak Ibu misalnya ya menuliskannya di kolom yang K ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom K ini. Ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini kalau remedial klasikal berarti siswa memperoleh nilai maksimum ya yang dia remedial. Contohnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini karena anak sudah tuntas semua, maka tidak perlu remedial yang kedua ya. Tetapi jika misalnya sudah di remedial klasikal, tetapi ada beberapa anak yang tidak lulus ya. Misalnya saya ganti ya, ini anak remedial, setelah itu ya misalnya pada saat remedial klasikal nilainya lebih rendah ya. Nah, maka kan masih harus remedial lagi, baru remedial yang kedua di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu cara mengisi nilai pada program nilai kelas 7. Nah, di sini berarti dalam setiap materi Bapak Ibu bisa mengambil lebih dari satu bentuk penilaian. Misalnya nilai ulangan harian, bisa juga dengan nilai tugas, atau bisa juga dengan nilai praktek.
atau bisa juga isinya adalah nilai praktek semua, ya itu boleh ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu mari kita lanjutkan dengan program nilai selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan mengakses program nilai untuk kurikulum 2013 ya, yaitu untuk kelas 8 sampai kelas 9. Nah, pada kurikulum 2013 masih sama, kode seni budaya dan kode prakarya harus diisi ya untuk para guru seni dan prakarya. Kodenya bisa dilihat di layar. Mengisinya adalah mengubah jenis kelaminnya, merubah menjadi kode pelajaran ya. Seperti itu. Nah, kode mata pelajaran seni dan budaya ini harap Bapak Ibu pengajar seni budaya ini segera melakukannya, sehingga saat mengisi nilai lebih mudah karena akan bisa dilakukan filterisasi ya, setiap mapelnya dalam satu lembar file yang sama. Baik, contohnya kita akan klik satu buah link di 8A. Nah, seperti tadi kita juga harus login menggunakan akun dari penabur. Kemudian kita sign in, masukkan username dan akun. Ya, tampilannya ya ini di sini adalah link mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu guru silahkan pilih ya. Saya akan berikan contoh mata pelajaran prakarya. Ya, untuk semester 1 maka pilihnya yang tidak ada angkanya ya. Yang ada angka 2 berarti untuk semester 2. Nah, sebagai contoh saya akan mengisi prakarya. Ya. Nah, di sini karena saya mengajar ya, saya mengajar beberapa anak, misalnya saya pilih 6 anak ini ya, karena ikut mata pelajaran prakarya informatika maka saya ubah menjadi INF. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu jika sudah tahu deskripsi dari masing-masing kompetensi dasar, maka Bapak Ibu bisa menuliskannya di bagian deskripsi ya. Bapak Ibu bisa menuliskannya di bagian deskripsi. Ya, di sini ada deskripsinya ya Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya deskripsi saya karena berbagi materi dengan prakarya yang lain ya. Sebagai contoh saya dapat jatah di kolom 3.6 ya. Maka saya nanti mengisi deskripsinya di 3.6 dan 4.6 ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau mapel yang lain yang berdiri sendiri, misalnya IPS, kemudian bahasa Inggris ya. Nah, itu deskripsinya ya pasti akan lengkap ya, tidak dibagi-bagi. Karena pengajarnya kan materinya hanya satu ya, bahasa Inggris ya. Tapi kalau prakarya dan seni ini kan materinya banyak ya. Seninya banyak sekali. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi deskripsi, kemudian Bapak Ibu saat pengisian nilai ya, misalnya Bapak Ibu mengisi nilai, kebetulan saya deskripsinya berada di KD 36 dan 46 ya. 36 untuk keterampilan, 46 untuk 36 untuk pengetahuan, 46 untuk keterampilan. Nah, berarti saya saat mengisi nilai lebih baik saya memperhatikan kolomnya ini ya, di manakah letak 3.6 ya. Sebenarnya ini bisa juga dipilih ya, hanya saja ya lebih mudahnya itu sesuai ini aja ya, sesuai kolom yang sudah disediakan ya. Letaknya 36 ya di sini ya.
Apakah bisa diletakkan 3.6 di urutan pertama? Ya bisa saja, yang penting Bapak Ibu mengubahnya menjadi 36 ya. Cuman kalau berbagi file dengan guru mapel lain kan jadi membingungkan ya. Lebih baik sesuaikan saja ya, karena saya akan mengisi di KD36, maka saya akan scroll geser ke 36. Misalnya ini nilainya 70 ya, berarti belum tuntas ya. Setelah tuntas misalnya jadi 72 ya, berarti tuntas. Kalau tuntas berarti berwarna hitam di NPH ya, nilai penilaian harian ya. Demikian seterusnya. Kemudian nanti misalnya nilai PTS ya, Bapak Ibu letakkannya di sini ya, misalnya 65 ya. Karena PTS ada remedial ya, maka Bapak Ibu melakukan remedial misalnya menjadi tuntas ya, 72 seperti itu tuh ya Bapak Ibu ya. Kemudian nilai PAS ya, letakkan di sini. Misalnya nilai PAS-nya langsung tuntas 75 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian pada keterampilannya ya, ini juga saya mengisinya sesuai kolom KD-nya ya, misalnya di KD 46 ya. Saya bisa mengisinya, misalnya saya mau ngambil nilai 2 kali. Yang pertama dapat 75, misalnya yang proyek mendapatkan 90 ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di situ ya. Nilai keterampilan akan muncul di hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, ini deskripsi keterampilan adalah deskripsi yang diambil dari sebelah deskripsi di sini ya. Kemudian pada pengetahuan ya juga akan muncul deskripsi ya, ini diambil dari sheet deskripsi yang dari sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sheet masing-masing untuk mengisinya ya. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Nah, di sini ya, ini Bapak Ibu bisa misalnya dalam satu materi atau kompetensi dasar bisa mengambil nilai tes tulis atau TT ini ya, dan juga nilai tugas ya di dalam materi yang sama, silahkan dituliskan di sini ya. Tadi misalnya contohnya Adrian ya, misalnya di sini nilai tes tulisnya ini, kemudian saya berikan nilai tugasnya ya. Tugasnya tapi teori ya. Pengetahuan misalnya dapat 80. Nah, nanti otomatis akan menjadi rata-rata. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kiranya dapat membantu dalam mengisi program nilai, dan semua nilai bisa selesai tepat waktu. Dan mohon diperhatikan Bapak Ibu, hindari ya sebisa mungkin untuk tidak mengcopy paste ya, tidak copy paste ya. Apakah bisa copy paste Bapak Ibu? Bisa, pasti bisa. Tetapi Bapak Ibu rawan keliru dan bisa merusak rumus. Kalau sudah rusak rumusnya harus ganti file ya, mata pelajaran akan memperlambat ya. Demikian Bapak Ibu, kiranya bisa menjadi pekerjaan kita untuk memasukkan nilai ini dengan sebaik-baiknya ya. Kurangi sesedikit mungkin kekeliruan ya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat bekerja.